Nah, jadi pengarahan dalam organisasi adalah salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan menggerakkan dan membimbing anggota organisasi mereka agar mampu bekerja sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam tahap ini, pimpinan tidak hanya memberi perintah, namun mereka juga memotivasi, mengarahkan, dan mengawasi agar bawahannya bekerja dengan efektif dan efisien. Seperti menurut salah satu ahli, yaitu George R. Terry, directing is moving to action and supplying stimulants to make the people act in the desired way, yaitu pengarahan adalah proses menggerakkan orang untuk bertindak sesuai dengan arah yang diinginkan suatu organisasi. Halo, nah sekarang aku akan jelasin tujuan dari pengarahan atau directing dalam sebuah organisasi. Nah, jadi tujuannya itu memastikan setiap anggota dari manajemen hingga staf operasional memahami secara jelas bagaimana tujuan organisasi, peran atau apa yang mereka harus lakukan, dan prosedur kerjanya. Nah, jika pengarahan dalam sebuah organisasi dilakukan secara efektif, hal ini dapat memberikan instruksi yang spesifik, standar kinerja, dan batasan tanggung jawab, sehingga mengurangi ambiguitas dan potensi kesalahan. Selain itu, pengarahan berfungsi untuk menumbuhkan semangat kerja, motivasi, dan komitmen karyawan melalui kepemimpinan yang kuat. Hal ini dilakukan dengan memberikan stimulasi, dukungan, dan pengakuan, misalnya pujian atau umpan balik konstruktif yang mendorong karyawan untuk mengeluarkan potensi terbaik mereka dengan bekerja secara antusias. Lalu, pengarahan bertujuan untuk memastikan bahwa semua upaya individu dari bagian-bagian dalam organisasi bergerak selaras menuju tujuan yang sama. Dan hal ini melibatkan komunikasi yang efektif dan penetapan mekanisme untuk sinkronisasi kegiatan sehingga tercipta sinergi atau hasil gabungan lebih besar daripada jumlah hasil individu. Lalu selanjutnya, pengarahan bertujuan untuk mengurangi kesalahan dan penyimpangan dari rencana melalui pengawasan dan bimbingan. Manajemen dapat mendeteksi potensi masalah lebih awal dan segera mengambil tindakan korektif saat terjadi kesalahan, dan memastikan pekerjaan tetap berada pada jalur yang benar. Pada intinya, pengarahan bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya yang paling minimum. Dengan instruksi yang jelas, motivasi yang tinggi, koordinasi yang baik, sumber daya baik waktu, tenaga, dan material dapat dialokasikan dan digunakan secara optimal yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas keseluruhan organisasi. Hai guys, hari ini aku pengen sarapan dan aku juga pengen jelasin tentang pengarahan. Itu ada beberapa unsur, jadi ikutin terus ya vlog aku. Ini aku tak berdiri. Nah, beberapa unsur tersebut, yang pertama ada leadership, yaitu kepemimpinan. Jadi, leadership ini bakal mempengaruhi atau mengarahkan seseorang untuk bekerja dengan sukarela dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, communication. Itu adalah sebuah proses penyampaian pesan, informasi, atau instruksi agar bawahan memahami apa yang harus dikerjakan. Nah, guys, yang ketiga itu ada motivation atau motivasi. Itu adalah sebuah dorongan, bisa dari diri sendiri atau dari luar, untuk membentuk semangat kerja. Contohnya diberi penghargaan, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu ada supervision atau kegiatan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima ada coordination atau koordinasi, yaitu menghubungkan dan menyatukan semua aktivitas individu atau kelompok agar bekerja selaras mencapai tujuan bersama. Oke teman-teman semua, di sini aku akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengarahan dalam administrasi. Nah, di
di mana seorang pemimpin harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut. Pertama, kejelasan instruksi, di mana di situ perintah harus jelas dan mudah dimengerti. Kedua, konsistensi, di mana seorang pemimpin harus tegas dan tidak berubah-ubah arahannya. Ketiga, keadilan, di mana pemimpin memperlakukan bawahannya harus adil dan tidak pilih kasih. Keempat, partisipasi, di mana seorang pemimpin harus melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan agar tim lebih kompak. Kelima, motivasi positif, di mana seorang pemimpin harus memberi dorongan dan penghargaan agar karyawan tetap bersemangat. Hai teman-teman, saya Manasa Dika Zarinda Mane dengan NIM 250907086 akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pengarahan dalam administrasi. Yang pertama ada perintah atau instruksi. Perintah adalah arahan langsung dari atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Biasanya bersifat tegas dan harus dilaksanakan. Contohnya yaitu kepala bagian tata usaha memberi perintah kepada stafnya untuk menyiapkan surat undangan rapat sebelum jam 10 pagi. Yang kedua ada motivasi. Motivasi adalah upaya mendorong semangat kerja pegawai agar lebih giat, disiplin, dan berprestasi. Bisa berupa pujian, penghargaan, bonus, atau dukungan moral. Contohnya yaitu kepala TU memberi penghargaan karyawan teladan bulanan agar staf lain ikut semangat bekerja. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi, ide, atau instruksi agar pekerjaan berjalan lancar. Tanpa komunikasi yang baik bisa terjadi salah paham atau pekerjaan terhambat. Contohnya yaitu sekretaris menyampaikan informasi perubahan jadwal rapat melalui grup WhatsApp kantor agar semua karyawan tahu. Yang keempat ada kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pimpinan mengarahkan, membimbing, dan memberi teladan kepada bawahannya. Pemimpin yang baik tidak hanya memerintah, tapi juga memberi contoh. Contohnya yaitu kepala bagian ikut membantu staf saat lembur menyusun laporan keuangan, menunjukkan sikap pemimpin yang bertanggung jawab. Yang kelima ada bimbingan dan penyuluhan atau guidance and counseling. Bimbingan adalah upaya membantu bawahan agar mampu menyelesaikan tugas dengan benar. Sedangkan penyuluhan dilakukan untuk memecahkan masalah kerja. Contohnya yaitu seorang supervisor memberikan bimbingan kepada staf baru tentang cara mengarsipkan dokumen dengan sistem digital. Yang keenam yaitu ada pelatihan atau training. Pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai. Biasanya dilakukan secara rutin atau saat ada sistem baru. Contohnya yaitu bagian kepegawaian mengadakan pelatihan penulisan surat dinas yang sesuai format resmi supaya semua staf mampu membuat surat dengan rapi dan benar. Teman-teman, nama saya Renata Mugis dengan NIM 250907070. Kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang pengarahan dalam organisasi. Kali ini saya ingin menjelaskan contoh penerapan pengarahan. Misalnya, di dalam sebuah perusahaan retail, kita bisa memberikan pengarahan seperti manajer toko yang memberikan pengarahan setiap pagi kepada karyawannya. Seperti dia mengarahkan karyawannya kayak melayani para pembeli dengan sopan santun, dengan attitude yang bagus, serta mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan area kerja supaya pelanggan-pelanggan yang ingin masuk ke toko melihat toko itu dalam keadaan yang bersih, nyaman, karena itu salah satu juga pandangan pembeli terhadap suatu perusahaan. Nah, selain itu, manajer juga bisa memberi motivasi seperti memberikan bonus bagi tim dengan penjualan tertinggi minggu itu. Misalnya dalam satu tim mereka mendapatkan penjualan yang tinggi. Nah, manajer bisa memberikan bonus gaji ataupun mungkin berupa makanan ataupun yang membuat karyawan-karyawan itu semangat. Sekian.